Lanjutan kisah Ye Kui, cerita perkotaan yang dipenuhi intrik kultivasi dan percintaan, disajikan dengan bantuan suara AI dari Google sehingga lebih mudah untuk disimak. Dilanjut ya, pria sejati beralis panjang itu berteriak keras dan menyedihkan saat dia terjun tajam ke dasar kolam surgawi. Melihat pemandangan ini, Ye Kui tertawa. Dia pantas mendapatkannya karena mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri. Setelah beberapa saat, Ye Kui adalah orang pertama yang mendarat di dasar kolam surgawi. Dia baru saja berdiri dengan kokoh ketika, dengan sebuah dentuman, realis alis panjang jatuh di sampingnya. Ye Kui menoleh dan melihat alis panjang dalam keadaan berantakan, dengan hidung memar dan wajah bengkak. Kemudian, Ye Kui menyadari bahwa ikan pedang juga mengikutinya. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa jimat yang menyala dan melemparkannya. Boom! Kobaran api menyala. Ikan-ikan todak itu segera berhenti bergerak, tidak berani mendekat. Ye Kui dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan sebuah gua di dinding batu di sampingnya. Tanpa pikir panjang, Ye Kui meraih bahu realis alis panjang dan dengan cepat bergegas masuk ke dalam gua. Ajaibnya, meskipun gua ini berada di dasar kolam surgawi, namun di dalamnya sangat kering. Sial, hampir saja aku mati. Pria sejati beralis panjang itu duduk di tanah dan mengumpat di bawah nafasnya. Ye Kui melihat kembali ke pintu masuk gua, matanya merenung. Anak nakal, apa yang kamu pikirkan? Alis panjang asli bertanya. Ye Kui menjawab, saya berpikir, gua ini ada di dasar kolam surgawi, kenapa tidak ada air di sini? Alis panjang berkata dengan takjub, apakah kamu tidak menyadarinya? Menemukan apa? Ye Kui bertanya. Alis panjang berkata, pintu masuk gua telah diletakkan oleh orang yang tinggi untuk menghindari air, mengisolasi air dari luar. Oh. Ye Kui berjalan mendekat dan melihat lebih dekat dan menyadari bahwa formasi penghindaran air memang telah diukir di dinding batu di pintu masuk gua. Alis panjang berkata, formasi penghindaran air ini ada di sini ketika Dong Xuan Zhen datang ke sini saat itu, jadi dapat dilihat bahwa itu telah ada di sana setidaknya selama beberapa ratus tahun. Ye Kui kagum, orang yang membuat formasi itu pasti seorang guru yang hebat. Baiklah, berhentilah bicara omong kosong, cepatlah pergi mencari kotak emas. Orang sungguhan beralis panjang itu bangkit dari tanah, menyalakan obor dan berjalan ke dalam sepanjang gua. Ye Kui memperingatkan dari belakang, Pak Tua, hati-hati. Tidak apa-apa, aduh. Orang sungguhan beralis panjang itu tiba-tiba berhenti dan teriakan menyakitkan keluar dari mulutnya. Ye Kui segera mengepalkan tinjunya dan bertanya, benda tua, ada apa? Taois yang malang telah memukul kepalanya. Ye Kui. Realis alis panjang mengikuti dan mengeluh, sialan. Jika bukan karena menghidupkan kembali kejayaan Gunung Harimau Naga, Dao yang malang tidak akan repot-repot datang ke neraka ini. Ye Kui bercanda, bagaimana kalau kita kembali? Aku tidak akan kembali sampai aku mendapatkan harta karun yang berat. Alis panjang terus berjalan ke depan. Beberapa menit kemudian, mereka berdua keluar dari gua. Anak nakal, sebenarnya kita sudah sampai di mana? Pria asli beralis panjang itu melihat ke depan, wajahnya sedikit kusam. Ye Kui juga terkejut. Pada saat ini, sebuah ruang terbuka muncul di depan mereka, sebesar kotak. Ada bunga liar di mana-mana. Aromanya begitu segar, menyegarkan. Di antara bunga-bunga liar terdapat puluhan ribu kunang-kunang, yang berterbangan di antara bunga-bunga itu seperti bintang-bintang yang ditaburkan dari langit. Semuanya begitu indah. Semuanya begitu tenang. Hal ini memabukkan. Si alis panjang berkata, ini adalah tempat yang bagus, jika saya mati dan dikuburkan di sini, maka saya tidak perlu khawatir akan ada perampok yang menggali makam saya. Ye Kui berseru, orang tua, kekhawatiranmu berlebihan, perampok makam tidak akan menggali makammu. Kenapa? Ye Kui berkata, karena kamu terlalu miskin dan tidak punya barang pemakaman. Siapa bilang aku miskin? Saya memiliki, di rekening bank saya, alis panjang ingin membalas, tetapi ketika dia mengatakan itu, kepalanya tertunduk dan dia berkata sambil menghela nafas, saya miskin, dan saya butuh banyak uang untuk membangun kembali Gunung Harimau Naga, tetapi dari mana saya bisa mendapatkan uang? Ye Kui berkata, apakah tidak ada uang jika kita menemukan kotak emas?
Seketika itu juga, mata orang asli alis panjang itu bersinar. Anak nakal kecil, kamu benar, selama kita menemukan kota emas, aku akan punya uang, hahaha. Di antara bunga-bunga liar, ada jalan setapak dari batu hijau. Ye Kui dan orang sungguhan beralis panjang menginjak jalan batu hijau dan berjalan lurus ke depan. Keduanya sangat berhati-hati. Mereka berdua mengerti bahwa semakin indah tempat tersebut, semakin sering ada bahaya yang tak terduga. Namun demikian, hanya ketika mereka melangkah keluar dari bunga-bunga itu, mereka juga tidak menemukan bahaya apapun. Gua lain muncul di depan mereka. Gua itu tingginya beberapa meter dan gelombang panas memancar darinya. Ye Kui dan Chang Mei Zhen sangat berhati-hati dan tidak gegabah memasuki gua tersebut. Anak nakal, aku punya firasat bahwa kota emas semakin dekat dan dekat dengan kita. Suara pria sejati alis panjang rendah, dengan sedikit kegembiraan yang tersembunyi di antara alisnya. Mata Ye Kui menatap gua, mengamatinya sebentar dan bertanya, mengapa ada gelombang panas di dalam gua ini? Realis alis panjang menjelaskan, kamu tidak tahu apa-apa. Tempat di mana urat naga menyatu penuh dengan energi yang, ditambah ruang gua yang kecil, lama-kelamaan akan terbentuk gelombang panas. Benarkah ini yang terjadi? Ye Kui sedikit tidak yakin, dia merasa penjelasan alis panjang agak mengada-ada. Melihat wajah khawatir Ye Kui, Long Alis berkata sambil tersenyum, anak nakal, apakah kamu khawatir ada bahaya di dalam gua? Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya di dalam gua ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi dan menjelajahi jalannya terlebih dahulu. Orang asli beralis panjang itu selesai berbicara dan melangkah masuk ke dalam gua. Ye Kui tetap di tempat selama 10 detik, siap memasuki gua, ketika dia tiba-tiba melihat orang asli beralis panjang berlari keluar dari dalam gua, penuh kepanikan, berkata, anak nakal kecil, itu tidak baik, itu tidak baik. Petik 2. Ada apa? Ye Kui sibuk bertanya. Orang asli alis panjang menunjuk ke dalam gua, tidak bisa mengatur napas, dan berkata, ada. Aduh. Pada saat itu, suara gemuruh yang keras terdengar dari dalam gua. Mata Ye Kui tenggelam, tangan kirinya mengepalkan tinjunya, dan matanya menatap maut ke arah gua. Dang, gedebuk. Terdengar suara langkah kaki yang mengejutkan dari dalam gua, seolah-olah itu adalah genderang perang. Ye Kui tampak serius saat dia meletakkan tangan kanannya di belakang punggung dan mencengkeram gagang pedangnya. Dia sudah tahu bahwa ada seekor binatang raksasa di dalam gua. Setelah 2 menit, seekor singa keluar dari dalam gua. Tingginya 2 meter dan panjangnya sekitar 4 meter, sangat kuat, dengan rambut merah yang terlihat seperti api yang menyala dan kehadirannya sangat kuat. Selain itu, gelombang panas yang menakutkan memancar dari singa ini. His. Ye Kui menarik napas dingin. Anak nakal, tebang, itu singa api. Api yang keluar dari mulutnya penuh dengan racun yang parah. Realis alis panjang berkata dengan mendesak. Dentang. Ye Kui menghunus pedang kekaisarannya. Singa api berhenti di jalurnya, menatap Ye Kui dengan mata perunggu besar untuk beberapa saat, lalu melihat ke arah pedang kekaisaran, dan pada detik berikutnya, tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Ini, Ye Kui dan realis alis panjang saling memandang. Dia takut dengan pedang kekaisaran. Realis alis panjang menunjukkan wajah bahagia dan berkata dengan segera, anak nakal, ayo masuk. Pada saat itu, keduanya memasuki gua. Ye Kui berjalan ke depan dengan pedang kekaisaran di tangannya, mengambil tindakan pencegahan, namun, dia tidak melihat singa api lagi. Mereka berdua berjalan keluar dari gua. Seketika, cahaya keemasan yang menyilaukan datang dari depan. Ye Kui mengangkat matanya dan melihat sebuah tembok yang ditempa dengan emas 500 meter di depan. Itu menyerupai sebuah villa kecil. Cahaya keemasannya sangat cemerlang. Magnificent, kota emas. Dao yang malang akhirnya menemukan kota emas. Alam alis panjang berseru dengan penuh semangat, seluruh tubuhnya gemetar karena terlalu bersemangat. Ye Kui juga sedikit terkejut di dalam hatinya, tidak menyadari bahwa kota emas yang legendaris itu benar-benar ada. Namun, dibandingkan dengan kegembiraan pria sejati alis panjang, Ye Kui tampak jauh lebih tenang, pikirannya merenungkan beberapa pertanyaan. Siapa yang membangun kota emas ini? Mengapa dibangun di sini? Dan juga,
Apakah harta karun yang sangat berharga itu? Anak nakal, ayo pergi ke kota emas. Sejak dia melihat kota emas, realis alis panjang tidak mengalihkan pandangannya, dan dia sekarang berniat memasuki kota emas untuk mencari harta karun yang berat. Saat kata-kata itu jatuh, alam alis panjang melangkah keluar. Tunggu sebentar, Ye Kui tiba-tiba menarik lengan baju realitas alis panjang dan menunjuk ke samping, berkata, "Benda tua, apa yang kamu lihat di sana?" Realis alis panjang menoleh dan menemukan sebuah tablet batu berdiri di tanah tidak jauh dari situ. Ada dua kata yang terukir di atas loh batu itu. Satu langkah maju, 9 kematian, satu langkah mundur, 100 tahun kehidupan. Setelah membacanya, orang asli yang beralis panjang itu tertawa. Anak nakal, jangan takut. Dua kata ini jelas membuat orang takut. Selain itu, Dong Xuan yang asli pernah ke sini sebelumnya. Jika itu benar-benar berbahaya, maka tidak mungkin dia akan keluar dari sini saat itu. Ye Kui tidak lengah, sebaliknya, semakin realitas alis panjang mengatakan ini, semakin waspada dia di dalam hatinya. Hal lama, pernahkah Anda memikirkan satu pertanyaan? Jika memang tidak ada bahaya di sini, lalu mengapa Dong Xuan yang sebenarnya tidak membawa harta karun yang berat saat itu? Saat Ye Kui berbicara, matanya terus menyapu, mengamati dengan cermat. Meskipun saya tidak tahu mengapa Real Dong Xuan tidak membawa harta karun yang berat saat itu, saya percaya bahwa Anda dan saya adalah orang yang berumur pendek dan tidak akan pernah mati di sini. Setelah orang sungguhan beralis panjang selesai berbicara, dia menjabat tangan Ye Kui dan berjalan menuju kota emas dengan langkah besar. Hal lama, Ye Kui masih ingin menghalangi pria sejati alis panjang, tetapi siapa yang tahu bahwa benda tua itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan tubuhnya melesat seperti anak panah. Masalahnya telah sampai pada ini. Ye Kui tidak punya pilihan selain mengikuti. Di antara pintu keluar gua dan kota emas terdapat sebuah ruang terbuka yang kosong tanpa ada 1 inci pun rumput di atasnya, dengan jarak 500 meter. Sejauh mata memandang, hanya ada 300 meter menuju kota emas. Tiba-tiba, kelopak mata Ye Kui melonjak dengan liar saat gelombang kegelisahan melonjak melalui hatinya. Dia segera berhenti di jalurnya dan berteriak pada pria bermata panjang yang berjalan di depannya, "Berhenti." Alis panjang berbalik dan bertanya, "Anak nakal, ada apa denganmu lagi? Kita tidak bisa melangkah lebih jauh, aku bisa mencium bahaya." Ye Kui berkata dengan wajah serius. Orang asli beralis panjang melihat ke kiri dan ke kanan dan bertanya, "Di mana bahayanya? Kenapa aku tidak menemukannya?" Ye Kui berkata dengan suara yang dalam, "Saya sangat gelisah sekarang. Saya merasa jika kita melangkah lebih jauh, kita akan menghadapi bahaya besar." Alis panjang tertawa, "Anak nakal, aku tidak melihat bahwa kamu begitu pemalu. Sudah kubilang, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Aku adalah kalkulator ilahi terbaik di dunia, jadi jika memang ada bahaya, aku pasti sudah memperhitungkannya. Baiklah, cepatlah dan ikuti aku ke kota emas untuk menemukan harta karun itu." Orang sungguhan beralis panjang itu selesai berbicara dan melangkah, dan saat itu juga. Dentang, sebuah peluit pedang berbunyi. Realis alis panjang berhenti di jalurnya dan menemukan bahwa peluit pedang berasal dari pedang kekaisaran di punggung Ye Kui, dan berkata dengan kesal, "Anak nakal, apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak menggerakkan pedang kekaisaran," kata Ye Kui. "Kamu tidak memindahkannya." Mata orang asli yang beralis panjang itu menyipit. Ye Kui mengambil pedang kekaisaran dari punggungnya dan memegangnya di tangannya, hanya untuk melihatnya bergetar hebat, mengeluarkan peluit pedang, dentang, seolah-olah pedang itu akan keluar dari sarungnya. Ye Kui melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan sumber bahaya. "Pedang kekaisaran memperingatkan kita, orang tua, apakah Anda masih pergi ke kota emas?" Ye Kui bertanya. Alis panjang melihat ke kota emas dan berkata melalui gigi terkatup, "Pergi." Ye Kui berkata dengan marah, "Ada bahaya di sini. Kita harus pergi meskipun itu berbahaya." Alis panjang berkata, "Saya telah bekerja keras untuk menemukan kota emas, tidak ada alasan untuk berhenti di sini." Dong Xuan yang asli mengatakan bahwa harta karun yang berat di dalam kota emas dapat mengembalikan kejayaan Gunung Harimau Naga kita. Karena itu, saya harus masuk. Ye Kui menasihati, "Benda tua, teruskan."
ada kemungkinan kamu akan mati di sini, apakah kamu mengerti? Secara alami, Dao Yang Malang mengerti. Alis panjang tersenyum miring dan berkata, Tuan Taisi berkata, ada kematian dalam diri seorang pria, mungkin lebih berat dari gunung atau lebih ringan dari bulu. Hari ini, bahkan jika saya harus mati, saya harus tetap maju. Demi Gunung Longhu, suara realis alis panjang itu lembut tapi bergema dan tegas. Kamu benar-benar memikirkannya, Ye Kui bertanya, jika kamu mati di sini, kamu tidak menyesalinya. Dao Yang Malang tidak akan pernah menyesalinya. Alis panjang berkata sambil tersenyum saat dia menatap Ye Kui, anak nakal, aku tidak akan bersembunyi darimu. Ketika kamu meneriakiku untuk diam tadi, aku benar-benar merasakan aura berbahaya. Nanti ketika kamu bertanya padaku, aku pura-pura tidak tahu, tapi nyatanya aku tidak mau berhenti. Kota emas tepat di depan kita, dan harta karun yang banyak di dalamnya dapat mengembalikan kejayaan Gunung Harimau Naga kita. Bagaimana kamu bisa menyuruhku berhenti bergerak maju? Pendeta Tao Yang Malang telah memikirkannya, bahkan jika saya harus membuang nyawa saya di sini hari ini, saya tidak akan ragu untuk melakukannya. Anak nakal, kamu tidak perlu mengambil risiko apapun denganku. Alis panjang berkata sambil tersenyum, sejak aku mengenalmu, aku telah menyelamatkan hidupmu dan kamu telah menyelamatkan hidupku. Antara kamu dan aku, meskipun ada perbedaan usia yang besar, kita dianggap sebagai teman dari tahun-tahun yang terlupakan. Jika saya mati di sini, Anda tidak perlu merasa sedih untuk saya. Hidup adalah satu kehidupan, rumput adalah satu musim gugur. Jika saya bisa mati untuk Gunung Harimau Naga, maka saya akan mati untuk tujuan yang baik. Tapi anak nakal, kamu berjanji padaku bahwa jika aku mati, kamu harus membantuku merawat Sui Seng. Sui Seng memiliki kepribadian yang luar biasa, selama dia bisa tumbuh dengan lancar, dia akan bisa memikul beban Gunung Longhu di masa depan. Saya juga lebih tenang dengan menyerahkan Gunung Lungfu kepada Sui Seng, hanya saja sayang sekali dia tidak terlalu cerdas di kepala. Anak nakal, berjanjilah padaku bahwa kamu akan menjaga Sui Seng dengan baik untukku. Satu-satunya hal yang saya sesali adalah saya membawa Anda ke sini tanpa membantu Anda menemukan Millennium Elixir, tetapi jangan khawatir, anak nakal, Anda masih bisa menyelamatkan Su Luzang tanpa Millennium Elixir. Ye Kui segera bertanya, bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Solusinya sebenarnya sangat sederhana, yaitu orang asli alis panjang berkata di sini, meremas matanya ke arah Ye Kui dan berkata dengan wajah cabul, kamu mengerti. Apa yang saya mengerti? Ye Kui tidak menanggapi. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu berpura-pura tidak mengerti? Orang asli alis panjang berkata, cara untuk menyelamatkan Su Luzang adalah tidur dengannya, tidur dengan dia. Ketika Ye Kui mendengar dua kata ini, wajahnya langsung menggelap. Anak nakal, apakah menurutmu, selain Millennium Elixir, hanya tubuh 9 yang bisa menyelamatkan Su Luzang? Tidak. Tidak, sebenarnya kamu bisa menyelamatkannya. Meskipun kamu bukan tubuh 9 yang, fisikmu, bagaimanapun, jauh melebihi tubuh 9 yang, jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan tahu begitu kamu mencobanya. Bagaimana mungkin seseorang mencoba hal seperti itu? Akan baik-baik saja jika itu bisa menyembuhkan Su Luzang, tetapi jika tidak bisa, maka ketika saatnya tiba, bukankah itu akan menambah kesedihan? Anak nakal, jangan berpikir bahwa Dao Yang Malang itu bercanda, apa yang dikatakan Dao Yang Malang itu benar. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Anak nakal, jaga dirimu. Realitas alis panjang menatap Ye Kui dalam-dalam sebelum berbalik dan berjalan dengan tegas menuju kota emas. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Kui mengambil langkah untuk mengikuti. Ada bahaya di sini, apa yang kamu lakukan mengikutiku? Kembalilah dengan cepat. Alis panjang berkata, aku sudah tua, bahkan jika aku mati di sini, itu bukan masalah besar, kamu tidak perlu menemaniku. Kamu pikir aku melakukan ini untukmu? Orang tua, kamu sangat egois. Ye Kui berkata, saya hanya ingin melihat apa harta karun yang berat di dalam kota emas. Orang sungguhan beralis panjang. Dentang. Pedang kekaisaran di tangan Ye Kui terus mengeluarkan peluit pedang dan bergetar semakin ganas, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang membuatnya takut.
Anak nakal, lebih baik kembali. Si realis alis panjang menasihati lagi. Karena aku ada di sini, bukankah sayang sekali jika tidak melihat harta karun yang berat itu? Saya, sebagai pribadi, tidak pernah suka meninggalkan diri saya dengan penyesalan saat melakukan sesuatu. Ye Kui selesai berbicara dan mengambil langkah besar ke depan. Realis alis panjang menatap punggung Ye Kui dan tergerak hatinya sejenak. Dia tahu bahwa alasan mengapa Ye Kui melakukan ini sepenuhnya untuknya. Apa itu teman? Seorang teman adalah orang yang mengetahui bahaya, tetapi masih benar dan hidup dan mati bersama. Anak nakal, terima kasih. Pria sejati beralis panjang itu berkata dalam hatinya, dan kemudian mengikuti. Ye Kui dan alam alis panjang berjalan berdampingan, keduanya menegang, mata mereka terus menyapu. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Pedang kekaisaran terus memberi isyarat bahwa bahaya semakin kuat dan kuat, tetapi mereka berdua tidak menyadari dari mana bahaya itu sebenarnya berasal. Anak nakal, tempat ini tidak sederhana, berhati-hatilah. Kedua pria itu memperlambat langkah mereka. Wajah yang waspada, lanjutkan, 200 meter, 150 meter, 100 meter, 80 meter. Sambil menyaksikan, kami semakin dekat dan semakin dekat ke kota emas ketika tiba-tiba, guncangan tanah mengguncang gunung. Lari, Ye Kui dan alam alis panjang bergegas menuju kota emas dengan kecepatan tinggi. Namun, sebelum keduanya bisa mencapai kota emas, sebuah pilar besi besar menembus bumi dan tiba-tiba didirikan di depan keduanya. Pada saat yang sama, pilar besi terus menerobos bumi di sekeliling alun-alun. Seluruhnya berjumlah 49. Setiap pilar besi ini setebal bak mandi dan setinggi sekitar 10 kaki, dengan ukiran misterius yang terukir di atasnya, mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang membuat jiwa orang bergetar. Ye Kui dan alam alis panjang tidak memikirkan hal itu dan terus menyerang ke depan. Tiba-tiba, rune di atas 49 pilar besi menyala dengan keras, melepaskan seberkas cahaya putih. Setiap strip cahaya putih itu seperti tali, terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring besar, melingkupi Ye Kui dan alam alis panjang. Swoosh! Ye Kui mengangkat tangannya dengan pedang Qi dan memotong cahaya putih. Dentang! Percikan api memercik di mana-mana. Cahaya putih itu tidak terluka. Ye Kui segera menghunus pedang kekaisarannya, menjalankan skill naga suci 9 belokan, menuangkan energi internalnya ke dalam pedang dan menebas dengan pedang yang keras. Dentang! Serangkaian percikan api lainnya muncul. Cahaya putih itu tidak bisa dihancurkan. Baru pada saat itulah Ye Kui dan realis alis panjang berhenti di jalurnya. Benda apa ini? Ye Kui bertanya. Realis alis panjang menyapu sekilas ke 49 pilar besi dan berkata dengan suara yang dalam, jika Dao yang miskin benar, ini adalah sebuah formasi. Sebuah formasi. Hati Ye Kui tercengang. Dia melihat dengan seksama sejenak dan terkejut menemukan bahwa tidak ada formasi dalam warisan yang ditinggalkan oleh leluhur tertua keluarga Ye yang sesuai dengan formasi di depannya. Bagaimana itu mungkin? Orang harus tahu bahwa di antara warisan yang ditinggalkan oleh leluhur tertua keluarga Ye, apakah itu Kimen Dunjia, jimat dan mantra Feng Shui, rahasia seni bela diri. Ada berbagai macam hal, sekalipun beberapa catatan tidak terlalu lengkap, tetapi kurang lebih akan menyebutkan beberapa kalimat, tetapi formasi di depan mata, Ye Kui mencari-cari warisan, tetapi tidak menemukan informasi apapun. Benda tua, tahukah kamu formasi seperti apa ini? Ye Kui bertanya lagi. Realis alis panjang menggelengkan kepalanya dan menjawab, Dao yang malang belum melihatnya. Ye Kui berkata, kita harus memikirkan cara untuk bergegas keluar. Dia menunjuk ke cahaya putih yang terjalin di sekelilingnya dan berkata, cahaya putih ini adalah rune dari pilar besi. Ye Kui tidak ragu-ragu, tubuhnya berjongkok dalam posisi kuda, menjalankan teknik 9 revolusi naga ilahi. Energi internalnya naik dari dantiannya dan melakukan perjalanan melalui 8 saluran, dengan cepat berkumpul di kepalan tangan kanannya. Segera, cahaya keemasan samar muncul di atas kepalan tangan. Ye Kui mengepalkan tinjunya dengan satu tangan dan bergegas keluar, menghantamkan tinjunya dengan keras ke pilar besi. Boom! Terdengar suara keras. Pilar besi tidak bergerak sama sekali, sebaliknya, Ye Kui tersentak mundur selusin langkah,
dan setelah dia berdiri tegak, dia melihat ke bawah dan melihat tangan kanannya berdarah. Ini, wajah Ye Kui seserius yang pernah ada. Dia baru saja menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Changmei Zhen, yang telah mengembangkan 6 jalur ki sejati, akan dihancurkan sampai mati jika dia menerima pukulan seperti itu dengan keras. Namun yang mengejutkannya, pilar besi di depannya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Datang lagi, Ye Kui tidak peduli, dia langsung menggunakan jurus kedua dari skill pedang-pedang rumput. Boom! Sebuah pedang mendarat di pilar besi. Dang! Suara tabrakan itu memekakkan telinga. Ketajaman pedang kekaisaran yang tak tertandingi, belum lagi tidak memotong pilar besi, bahkan tidak meninggalkan bekas pedang. Kenapa ini sangat keras? Ye Kui melangkah maju dan mengusapkan tangannya ke pilar besi. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan ujungnya dan pupil matanya terkunci. Ini adalah Suan Iron. Pada saat itu, 49 pilar besi bergetar, dan rune di atas pilar mengalir. Pemandangan di depan Anda menghilang seketika. Selain 49 pilar besi dan cahaya putih yang terjalin, tidak ada yang terlihat. Angin menderu-deru, pasir dan bebatuan beterbangan. Raungan naga yang mengguncang surga terdengar. 3 saluran Inate Truki di dalam tubuh Ye Kui sepertinya merasakan bahwa tuan mereka dalam bahaya dan mengambil inisiatif untuk bergegas keluar dari tubuhnya dan melayang di belakang punggung Ye Kui. Ye Kui jelas bahwa Inate Truki tidak akan seperti ini jika tidak sangat berbahaya. Dari sini, jelas bahwa dia dan alam alis panjang telah mengalami krisis hidup dan mati. Pilar besi ini ditempa dari besi Suan, tidak bisa dihancurkan, dan rune di atasnya misterius dan tidak dapat diprediksi. Orang tua, kita harus menemukan cara untuk memecahkan formasi, jika tidak kita akan terjebak sampai mati di sini. Ye Kui menoleh dan melihat orang sungguhan bermata panjang membeku di tempatnya seperti batang kayu. Dia sangat marah dan meraung, "Orang tua, apa yang membuatmu tercengang dalam situasi hidup dan mati?" Orang asli alis panjang berkata dengan ngeri, "Anak nakal, maafkan akulah yang menyebabkanmu. Kali ini kita sudah selesai. Semuanya sudah berakhir." Ye Kui belum pernah melihat orang sungguhan bermata panjang yang begitu ketakutan sebelumnya dan bertanya, "Apakah kamu melihat sesuatu?" Alis panjang berkata, "Saya mengenali formasi ini, itu dicatat dalam buku-buku kuno Gunung Longhu, dan saya baru saja mengingatnya. Formasi ini disebut formasi pembunuhan Tongtian. Menurut teks kuno Gunung Longhu, formasi pembunuhan Tongtian tidak bisa dihancurkan dan sulit dipatahkan, dan merupakan salah satu formasi pembunuhan paling hebat di dunia kuno. Formasi pembunuhan yang tak tertandingi." Hati Ye Kui bergetar ketika dia mendengar 4 kata ini, namun, kata-kata selanjutnya dari realitas alis panjang membuatnya semakin terkejut. Apa itu formasi pembunuhan surgawi? Seperti namanya, formasi inilah yang dapat memanfaatkan kekuatan langit. Tentu saja, ini hanya legenda dan dicurigai dilebih-lebihkan, namun, begitu Anda jatuh ke dalam formasi pembunuhan Tongtian, Anda akan menghadapi semua jenis serangan dari angin, hujan, guntur, dan kilat. Selain itu, formasi pembunuhan Tongtian pada awalnya tidak bisa dihancurkan, dan pilar-pilar besi di depan kita ini ditempa dari besi Suan, membuatnya semakin kuat. Anak nakal, kali ini kita sudah selesai. Saat Long Eyebrow mengatakan ini, dia tiba-tiba menamparkan wajahnya sendiri dan mengutuk, "Aku brengsek, seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Anak nakal, maafkan aku. Aku melakukan ini padamu." Meskipun Ye Kui juga tahu bahwa situasi mereka saat ini sangat berbahaya, dia lebih tenang. Bagaimanapun, dia telah mengalami beberapa kali krisis hidup dan mati, setiap kali melayang di garis kematian. Hal lama, semuanya telah sampai pada hal ini, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lagi pula, bahkan jika aku mati di sini, aku tidak akan menyalahkanmu. Karena formasi pembunuhan Tongtian dicatat dalam teks kuno Gunung Longhu Anda, apakah itu mengatakan bagaimana cara memecahkan formasi tersebut? Alam alis panjang menghela nafas, hanya ada satu cara untuk memecahkan formasi, lakukan dengan cara yang sulit. Keras. Ye Kui mengerti dalam sekejap dan bertanya, "Maksudmu satu-satunya cara untuk mematahkan formasi adalah dengan menghancurkannya?" Itu benar, alis panjang berkata,
dari 49 pilar besi, hanya satu yang perlu dihancurkan dan formasi itu akan hancur dengan sendirinya. Jika tidak, kita tidak hanya akan diserang oleh angin, hujan, kilat dan guntur, kita juga akan terperangkap hidup-hidup. Setelah orang-orang mati, formasi besar itu akan hancur dengan sendirinya. Ye Kui mengerutkan kening, dalam persepsinya, formasi normal dapat dipatahkan selama mata formasi ditemukan. Benda tua, bukankah formasi ini memiliki mata formasi? Ye Kui bertanya. Ya, realis alis panjang berkata, ke-49 pilar besi adalah mata formasi, jadi hancurkan saja salah satunya. Rumput, Ye Kui ingin melontarkan kata-kata kotor. Alis panjang melanjutkan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menghancurkan pilar besi. Ye Kui berkata dengan suara yang dalam, saya telah mencoba, pilar besi tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dihancurkan. Fiuh. Pada saat itu, angin dingin yang aneh tiba-tiba muncul dalam formasi, dan suhunya sepertinya turun hingga 100 derajat di bawah nol dalam sekejap. Udara dingin memasuki tubuh. Sebuah semprotan. Bahkan dengan tingkat kultivasi seperti Ye Kui, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Orang sungguhan beralis panjang itu menggigil dan menggenggam tangannya di depannya, menggigil. Untungnya, mereka memiliki kultivasi mereka dan mereka semua tidak lemah. Jika mereka ahli di tingkat peringkat harimau, saya khawatir mereka akan mati kedinginan hidup-hidup. Anak nakal kecil, lihat, ini adalah kekuatan formasi pembunuhan Tongtian. Sebelum orang sungguhan beralis panjang bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba, tetesan hujan turun. Swoosh, swoosh, swoosh. Tetesan air hujan itu sangat deras. Alis panjang segera menjalankan trukinya untuk mempertahankan diri, tapi ketika tetesan hujan menimpanya, meskipun tidak menembus kulitnya, itu masih membuatnya merasa sakit. Ye Kui sedikit terkejut, tetesan hujan ini seperti pisau dan sangat tajam. Namun, daging Ye Kui sangat sesat, tetesan hujan ini tidak bisa melukainya. Hal lama, lebih baik memikirkan cara untuk mematahkan formasi, hanya ketika kita mematahkan formasi kita bisa aman. Kata Ye Kui. Realis alis panjang berkata, kita perlu menemukan cara untuk menghancurkan pilar besi. Saya akan coba lagi. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia meledak dengan semua triknya. Pedang ilahi 6 nadi, teknik pedang-pedang rumput, 5 mantra guntur, teknik membunuh, teknik naga ilahi 9 belokan. Bum 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 bum. Ye Kui meledak di pilar besi di depannya, kartu terbawahnya keluar, hanya ketika kekuatannya habis, pilar itu tetap tidak bergerak dan tidak terluka. Benda tua, lihat, tidak mungkin menghancurkan pilar besi. Kartu bawah yang baru saja diledakkan Ye Kui ini cukup untuk membunuh orang kuat yang telah mengembangkan 7 saluran ki sejati, tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada pilar besi. Bahkan tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Pada saat ini, Ye Kui juga sedikit putus asa di dalam hatinya. Boom! Tiba-tiba, petir muncul di atas kepala Ye Kui, tanpa tanda sama sekali. Ye Kui melompat ketakutan. Tepat pada waktunya, 3 saluran Inate Truki membantu Ye Kui memblokir petir. Boom! Sambaran petir lain muncul, sangat kuat, dan langsung membelah alam alis panjang. Manusia alis panjang jatuh puluhan meter jauhnya, tubuhnya hangus hitam, rambutnya acak-acakan, dan jubah tahunnya menjadi compang camping dan robek. Benda tua, apakah kamu baik-baik saja? Ye Kui bertanya dengan prihatin. Taois yang malang baik-baik saja, batuk. Pria sejati alis panjang merangkak dari tanah, mulutnya batuk darah. Hati Ye Kui cemas. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya bisa menghancurkan pilar besi? Jika dia tidak bisa menghancurkan pilar besi, hujan, angin, dan petir akan tetap muncul dalam formasi tersebut, dan kemudian dia dan Long Mei akan terus diserang. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, dia berdiri diam dan berkata, anak nakal, saya akan memberitahu Anda satu hal, jangan pukul saya. Apa itu? Ye Kui bingung. Orang asli alis panjang berkata, Dao yang malang tidak menjual 10 karakter pedang kepadamu sebelumnya, pada kenyataannya.
Melihatnya tergagap, Ye Kui segera menyadari apa yang sedang terjadi dan berkata dengan suara dingin, ada yang salah dengan karakter pedang. Ada sedikit masalah, orang asli alis panjang melihat Ye Kui terlihat tidak menyenangkan, dengan cepat berkata, tapi masalahnya tidak besar. 10 karakter pedang itu, beberapa di antaranya digambar oleh Dao yang malang. Sialan, Ye Kui tidak sabar untuk menamparkan benda tua ini sampai mati. Alasan mengapa dia membeli begitu banyak karakter pedang dari Long Mei Zhen adalah untuk menunggu duel dengan kota terlarang, tetapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa karakter pedang ini sebenarnya palsu. Jika Long Eyebrow tidak mengatakan apa-apa, akan terlambat bagi Ye Kui untuk mengetahui bahwa karakter pedang ini palsu saat duel tiba. Dao yang malang telah memberitahumu bahwa aku ingin membangun kembali Gunung Harimau Naga dan membutuhkan banyak uang, jadi... Ya. Itu untuk mendapatkan uang darimu. Anak nakal, jangan marah, meskipun beberapa karakter pedang digambar oleh Tao yang malang, yang tidak terlalu kuat, tapi... Ye Kui menyela orang asli alis panjang, katakan padaku, 10 karakter pedang, berapa banyak dari mereka yang digambar olehmu? Orang asli alis panjang itu tertawa, tidak banyak, 9 digambar oleh Dao yang malang, hanya 1 yang nyata. Apa-apaan ini? Tubuh Ye Kui melepaskan roh pembunuh yang dingin, dan tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Hal lama, mengapa Anda memberitahu saya masalah ini? Ye Kui bertanya. Jika aku tidak memberitahumu sekarang, Dao yang malang takut aku tidak akan punya kesempatan untuk memberitahumu nanti. Alam alis panjang menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan wajah lurus, meskipun formasi pembunuhan Tongtian sangat kuat, itu tidak bisa dipecahkan. Anak nakal, hati-hati. Dao yang malang akan membukanya. Membukanya, saya bahkan tidak bisa memecahkannya, apa yang bisa Anda lakukan? Ye Kui baru saja memikirkan hal ini di benaknya ketika dia menyadari bahwa aura yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari tubuh realitas alis panjang. Pada saat yang sama, cemberut dari pria sejati alis panjang dipenuhi dengan tekad. Benda tua, apakah ini pertarungan, sampai mati? Ye Kui langsung bereaksi dan buru-buru berteriak, benda tua, hentikan. Bukankah ini hanya formasi, mari kita cari cara untuk memecahkannya bersama. Hentikan. Saat dia berbicara, Ye Kui bergegas menuju realitas alis panjang, namun, sebelum dia bisa mendekat, cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba meletus dari realitas alis panjang, mengguncangnya kembali. Di tangannya, manusia sejati alis panjang memegang kompas emas. Cakram kesempatan surgawi. Ye Kui sekilas mengenali bahwa itu adalah cakram peluang surgawi dari alam alis panjang. Alam alis panjang menggigit jari tengahnya dan menaruh setetes darah di cakram kesempatan surgawi, dan seketika, cahaya kemasan bermekaran di cakram. Pada saat ini, alam alis panjang bermandikan cahaya kemasan, rambutnya yang panjang beterbangan, dan auranya luar biasa. Sangat disayangkan jubah Tao di tubuhnya hancur, jika tidak, dia akan terlihat seperti makhluk abadi. Anak nakal, apapun yang terjadi nanti, kamu tidak boleh menghentikannya, atau Dao yang malang akan kehilangan semua pekerjaannya. Alam alis panjang berbicara untuk memperingatkan. Ye Kui khawatir tentang keselamatan manusia alis panjang dan berkata dengan segera, hal lama, hentikan dulu, mari kita cari cara untuk memecahkan formasi bersama. Alis panjang menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya, dengan tingkat kultivasi yang kamu dan aku miliki saat ini, kita tidak bisa memecahkan formasi pembunuh surga dengan cara biasa. Langit merah adalah pedang Dao Kaisar, bahkan tidak bisa melukai pilar besi, apalagi yang bisa kamu pikirkan. Selain itu, cakram surgawi telah diaktifkan sepenuhnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Berbicara di sini, alam alis panjang memutar kepalanya untuk melihat Ye Kui dan tersenyum. Apakah kamu khawatir tentang Dao yang malang? Jangan khawatir, Dao yang malang akan baik-baik saja. Cakram kesempatan surgawi dibuat oleh generasi kedua dari Master Sekte Gunung Harimau Naga kita sendiri. Itu sangat kuat dan akan melindungi Dao yang malang. Anak nakal, mundurlah dari situ. Chang Mei Zhen tidak lagi memperhatikan Ye Kui. Mulutnya diam-diam mengucapkan mantra, tangan kanannya meremas jari pedangnya dan terus menggambar sesuatu di Tian Jipan. Beberapa saat kemudian, bas,
Cakram peluang surgawi tergantung di udara dari tangan realitas alis panjang, 3 kaki di atas tanah, dan meledak dengan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Pergi, alis panjang sejati berteriak pelan, dan cakram kesempatan surgawi langsung menghantam pilar besi, diikuti dengan ledakan keras. Boom! Cakram kesempatan surgawi meledak. Saat itu juga, realitas alis panjang terbang mundur dan jatuh belasan meter jauhnya, memuntahkan darah dengan deras dari mulutnya. Ye Kui juga terangkat keluar oleh efek samping dari ledakan tersebut. Benda tua, Ye Kui dengan cepat bangkit dari tanah dan ingin berlari keluar untuk membantu alam alis panjang. Jangan datang. Pria sejati alis panjang mengangkat tangannya untuk menghentikan Ye Kui, dan kemudian, terbatuk-batuk dengan keras. Batuk, darah terus mengalir dari sudut mulut alam alis panjang. Ye Kui bisa melihat bahwa alis panjang terluka parah, jadi dia dengan cepat bertanya, "Pak Tua, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku tidak bisa mati." Alis panjang perlahan berdiri dari tanah dan tersenyum pada Ye Kui, tetapi segera senyum itu menghilang dari wajahnya dan dia dengan keras memperingatkan, "Anak nakal, hati-hati." Boom! Sebuah petir tiba-tiba muncul di belakang punggung Ye Kui, tanpa peringatan dan sangat cepat. Boom! Ye Kui menerima sambaran petir dengan keras, dan meskipun dia tidak terluka, dia masih pingsan. Tepat pada saat itu, boom boom boom, 3 petir lagi tiba-tiba muncul dalam formasi, membelah alam alis panjang. Benda tua, Ye Kui bergegas keluar seperti angin kencang dan muncul di belakang realis alis panjang, menahannya. Dia dengan cepat menyapu sekilas ke arah Long Eyebrow realis dan menemukan bahwa Long Eyebrow realis baru saja disambar oleh 3 petir dan meskipun dia tidak terluka parah, dia meninggalkan beberapa luka dangkal. Ye Kui memegang pergelangan tangan Long Mei dengan lembut, dan segera setelah dia memeriksa denyut nadinya, dia menemukan bahwa luka dalam Long Mei sangat serius. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Kui menempelkan telapak tangannya ke rompi Long Mei dan menyalurkan seberkas ki sejati ke dalamnya. Tubuh Long Mei berputar dan berbalik, tidak membiarkan Ye Kui menyalurkan ki sejatinya ke dalam dirinya. "Orang tua, luka dalammu sangat serius dan harus segera diobati." Ye Kui selesai berbicara dan hendak menyalurkannya ke pria sejati alis panjang lagi. "Ye Kui, jangan sia-siakan ki sejati untukku, jangan khawatir, Dao yang malang belum bisa mati." Ada suara berdenging di telinganya. Meskipun suaranya lembut, namun tetap menarik perhatian kedua pria itu. Ye Kui dan realis alis panjang menoleh pada saat yang sama dan melihat ke arah pilar besi. Klik, klik, sebuah retakan muncul di pilar besi yang baru saja dihantam oleh cakram mesin surgawi. 1, 2, 3. Dalam sekejap, retakan padat muncul di atas pilar besi, setidaknya 100 retakan. Ye Kui terkejut di dalam hatinya. Dia sebelumnya telah meledakkan semua kartunya dan bahkan menggunakan pedang kaisar untuk memotong pilar besi, dan pilar itu tidak terluka, tetapi dia tidak pernah menyangka Tian Jidis akan meledak dengan kekuatan yang begitu besar. Itu bukan pilar besi biasa, itu ditempa dari besi suan. Retakan terus bermunculan di atas pilar besi tersebut. Setelah 2 menit, retakan itu berhenti. Boom! Ye Kui bangkit dan menghantamkan tinjunya dengan keras ke atas pilar besi, yang tidak bergerak sama sekali. Ini, Ye Kui tercengang. Dentang, Ye Kui mengikuti dan menghunus pedang kekaisarannya, memotong pilar besi dengan satu pukulan. Pilar besi itu tidak terluka. Gur, Ye Kui mengutuk dengan marah. "Anak nakal, jangan buang energimu, tidak ada gunanya." Cahaya kejam muncul di mata orang asli beralis panjang dan berkata, "Saya ingin melihat seberapa keras pilar yang rusak ini." Ketika Ye Kui melihat ekspresi ini di wajah alis panjang, dia tahu bahwa alis panjang masih ingin bertarung. Jadi dia menasihati, "Pak Tua, luka dalammu tidak ringan, biarkan aku menyembuhkanmu. Ayo sembuhkan lukamu dulu." Ngomong-ngomong, karakter pedang ada padaku. Aku akan mencoba dengan karakter pedang. Ye Kui dengan cepat mengeluarkan karakter pedang dan meliriknya, tetapi menemukan bahwa 10 karakter pedang itu identik dan sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Jadi dia bertanya, "Benda tua, karakter pedang mana yang asli?" Orang asli yang beralis panjang menghindari mata Ye Kui dan berkata, "Semuanya palsu."
Apa, bukankah kamu mengatakan bahwa salah satu dari mereka adalah asli? Ye Kui bertanya. Alis panjang berkata dengan suara rendah, aku berbohong padamu. Ye Kui. Tetapi jika dia tidak terjebak dalam formasi dan pria sejati alis panjang terluka, Ye Kui akan memukuli pria sejati alis panjang. Jenis yang memukulinya setengah mati. Dia tidak menyangka bahwa ke-10 karakter pedang itu palsu. Benda tua ini benar-benar kutu kupret besar. Alis panjang berkata, bahkan jika karakter pedang itu nyata, itu tidak akan bisa mematahkan formasi pembunuhan surga. Orang yang mengatur formasi itu pasti kekuatan yang hebat. Anak nakal, kali ini aku telah mencelakaimu. Jika aku tidak memanggilmu untuk datang ke Gunung Changbai, kamu tidak akan mengalami krisis seperti itu. Tapi jangan khawatir, Dao Yang Malang tidak akan pernah membiarkanmu mati di sini. Setelah orang asli beralis panjang selesai berbicara, dia mengangkat kaki kanannya ke tanah. Dang, tubuh alam alis panjang langsung meninggalkan tanah sejauh 3 meter dan menggantung di udara. Setelah itu, dengan mengibaskan jubah tahunnya, si alis panjang berteriak, surgawi, guru, segel. Wosh! Segel 4 persegi terbang keluar dari ujung jubah Tao Long Mei. Segel dari guru surgawi. Dengan lambaian tangannya, segel guru surgawi jatuh ke telapak tangan kirinya. Anak nakal, mundurlah jauh-jauh agar kamu tidak menderita riak. Ngomong-ngomong, jangan lupakan apa yang dikatakan Dao Yang Malang, bantu aku menjaga Suiseng. Tolong, hati Ye Kui cemas dan dia berkata dengan keras, hal lama, hentikan dulu, kita pasti akan menemukan cara untuk mematahkan formasi. Orang asli beralis panjang itu tersenyum tipis dan tidak berhenti, malah menggigit jari tengah tangan kanannya. Kemudian, dia mengucapkan mantra tanpa suara, dan seketika, darah memercik keluar. Pemandangan yang ajaib pun muncul. Setelah darah memercik keluar dari jari si alis panjang, darah itu tidak menetes ke tanah, tetapi menyatu di udara, membentuk garis darah yang membungkus segel guru surgawi. Melihat segel guru surgawi, Long Mei berkata dengan ekspresi serius, hari ini, generasi murid masa depan, Long Mei, terjebak dalam formasi yang putus asa, dan tidak punya pilihan selain menggunakan metode persembahan segel, jadi saya meminta leluhur untuk membantu. Meterai guru surgawi tidak menanggapi. Kemudian Long Mei berkata, tolong wujudkanlah. Tetap saja tidak ada tanggapan dari segel guru surgawi. Dalam sekejap, mulut berdarah di jari tengahnya terbelah dan darah menyembur dengan liar, garis darah setebal cangkir air dengan cepat membungkus segel guru surgawi. Saya menggunakan darah saya untuk memecahkan Tongtian, tolong berikan kepada leluhur. Alam alis panjang meraung, dengung. Segel guru surgawi yang kecil tiba-tiba terbang ke udara dan berkembang dengan cahaya putih terang yang tak tertandingi, seperti bintang, menerangi langit dan bumi. Alis panjang sejati sangat gembira dan tangannya dengan cepat membentuk segel di depannya. 10 detik kemudian, alam alis panjang memutar kepalanya untuk melihat Ye Kui, dan bibirnya bergerak sedikit beberapa kali. Ye Kui dapat melihat bahwa pria sejati alis panjang telah mengatakan 3 kata kepadanya. Perpisahan selamanya. Jangan. Sebelum Ye Kui bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat realitas alis panjang mendorong tangannya ke depan dengan keras. Hentikan. Seolah-olah itu adalah bintang, segel guru surgawi dengan kejam menghantam pilar besi. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar. Awan debu beterbangan. Karena ledakan itu begitu kuat, Ye Kui langsung kehilangan telinganya dan pikirannya berdengung, dan dia pingsan ke tanah. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ye Kui terbangun dengan santai dan membuka matanya untuk melihat bahwa ada pecahan besi di mana-mana di depannya, seolah-olah itu adalah pasir. Pilar besi itu hancur. 48 pilar besi lainnya juga telah menghilang. Formasi pembunuhan Tongtian telah hancur. Namun, Ye Kui tidak setengah terkejut dan buru-buru bangkit dari tanah. Benda tua, benda tua. Segera, dia melihat orang alis panjang itu nyata. Orang asli alis panjang tergeletak di tanah, berlumuran darah, tidak bergerak. Benda tua, air mata muncul di mata Ye Kui saat dia dengan cepat berjalan ke arah realis alis panjang dan memegang denyut nadinya. Meridiannya rusak beberapa inci, kelima organnya terluka parah. Nafas kehidupan Long Eyebrow dengan cepat terkuras habis.
Hanya napas terakhirnya yang tersisa. Ye Kui dengan cepat menyalurkan ki sejati bawaannya ke dalam tubuh Long Mei, diikuti dengan mencabut jarum emasnya dan mengobati Long Mei. Secara berurutan, Ye Kui menancapkan jahitan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuh pria sejati alis panjang. Teknik jarum 7 bintang, gerbang hantu 13 jarum, jarum ilahi Tai. Ada puluhan jahitan. Namun demikian, efeknya minimal. Bukan karena keterampilan medis Ye Kui tidak cukup baik, tetapi realitas alis panjang benar-benar terluka parah, dan masih ada nafas yang mengamuk di tubuhnya yang akan menelan nafas terakhir realitas alis panjang. Sudah terlambat untuk berpikir lebih banyak. Ye Kui segera menghancurkan Lingzi yang berusia 100 tahun dan Ginseng yang berusia 500 tahun, menyebabkan cairan obat mereka masuk ke dalam mulut Long Mei Realman. Dia juga menyalurkan 3 saluran ki sejati bawaan ke meridian alam alis panjang, sepenuhnya menekan aura yang mengamuk itu. Setengah jam penuh berlalu, hanya dengan susah payah Long Mei membuka kelopak matanya. Ye Kui sangat gembira, "Benda tua, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu sekarang?" "Anak nakal, aku, di mana aku?" Alis panjang bertanya dengan terengah-engah, "Apakah kita berada di dunia bawah?" Ye Kui berkata, "Kami masih di dasar kolam surgawi, dan formasi pembunuhan Tong Tian telah dihancurkan." "Dasar kolam surgawi," alis panjang berkata sambil melihat sekeliling, "Mengapa saya melihat kegelapan?" "Apa, anak nakal, di mana kamu? Mengapa aku tidak bisa melihatmu? Apakah kamu berubah menjadi hantu?" Pria asli beralis panjang itu menambahkan. Saat itulah Ye Kui menyadari bahwa mata pria sejati alis panjang lesu dan pupil matanya tidak fokus sama sekali. Mungkinkah itu? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat mata orang yang sebenarnya dan bertanya, "Saya di depan Anda, tidak bisakah Anda melihat?" Orang yang sebenarnya beralis panjang menggelengkan kepalanya. Kasihan Dao tidak melihat apa-apa. Selesai, orang tua itu buta. Ye Kui segera membuka mata surgawi dan menatap mata pria sejati alis panjang. Seketika, penglihatannya menembus pembuluh darah di sekitar mata pria sejati alis panjang. Ye Kui menemukan bahwa pembuluh darah pria sejati alis panjang tidak tersumbat, mereka sangat normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak nakal, apakah ini benar-benar dasar kolam surgawi? Pria sejati alis panjang tidak percaya. "Yah, kita masih di dasar kolam surgawi." Ye Kui berkata, "Pilar besi itu dihancurkan olehmu karena kamu menabraknya dengan segel guru surgawi. Jadi, Dao yang malang masih hidup." Alis panjang berkata dengan terkejut. "Kamu belum mati, hanya tua, matamu." Suara Ye Kui tercekat saat dia mengatakan ini. Hahaha, orang asli alis panjang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagus kalau kamu tidak mati, bagus kalau kamu tidak mati. Sedangkan untuk matanya, seharusnya terluka oleh serangan balik, jadi jika buta, itu buta. Saya pikir saya akan mati kali ini, tetapi sekarang sepertinya saya tidak ditakdirkan untuk mati." Ngomong-ngomong, di mana meterai guru surgawi? Ye Kui mencari beberapa saat dan mengambil segel guru surgawi, menyerahkannya ke alam alis panjang, berkata, segel guru surgawi dipecah menjadi 3 bagian. Memegang segel guru surgawi yang rusak, manusia sejati Long Mei menghela nafas. Segel guru surgawi adalah salah satu harta karun Gunung Long Hu kita, senjata ajaib yang kuat yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Saya tidak pernah berpikir itu akan dipatahkan oleh Dao yang malang. Saya harap leluhur Gunung Long Hu tidak akan menyalahkan saya. Benda tua, kamu terluka parah. Istirahatlah sekarang, aku akan memberimu perawatan. Ye Kui selesai dan terus merawat alam alis panjang. Butuh waktu 3 jam penuh bagi manusia sejati alis panjang untuk akhirnya menjadi sedikit lebih baik dan bisa berdiri dan berjalan. Anak nakal, karena formasi pembunuhan Tong Tian rusak, ayo pergi ke kota emas dan lihatlah. Kamu membantu penganut Tao yang malang untuk bangun. Ye Kui membantu realis alis panjang berdiri, lalu perlahan berjalan menuju kota emas. Setelah beberapa saat, mereka berdua berdiri di depan kota emas. Si alis panjang berkata setelah mengendus dalam-dalam, "Aku bisa mencium bau uang, tapi sayangnya, aku tidak bisa melihatnya." Hati Ye Kui dipenuhi dengan gelombang kesedihan lainnya. "Ayo pergi, bawa Dao malang itu ke dalam dan lihatlah," kata alis panjang.
Ye Kui membantu orang sungguhan beralis panjang dan berjalan ke kota emas. Bagian dalam kota emas kecil, sekitar 100 meter persegi, dengan meja batu di tengahnya. Di atas meja batu, sebuah kotak kayu berbentuk persegi 4 ditempatkan. Selain itu, tidak ada apa-apa. Ye Kui membantu orang sungguhan beralis panjang itu berjalan ke atas meja batu dan mengamatinya sebentar, tidak menemukan bahaya, sebelum dengan hati-hati membuka kotak kayu itu. Detik berikutnya, wajah Ye Kui berubah secara dramatis. Wajah Ye Kui berubah secara dramatis. Setelah kotak kayu itu dibuka, sebuah segel giok berbentuk 4 persegi muncul di hadapannya. Segel giok itu berukuran 4 inci persegi dan diukir dari batu giok putih, dengan 5 naga emas di atasnya, yang berpotongan dengan jelas. Meskipun segel giok itu tidak besar, namun memberikan kesan keagungan dan suasana. Anak nakal, apa yang kamu lihat? Apakah ada banyak perhiasan emas dan perak di sini? Alam alis panjang bertanya. Ye Kui menggelengkan kepalanya, tidak ada perhiasan emas atau perak di sini. Tidak mungkin. Manusia gua asli mengatakan bahwa ada harta karun yang berat di sini. Orang asli yang beralis panjang bertanya, anak nakal, apa yang kamu temukan? Ye Kui berkata, hanya ada segel giok di sini. Segel giok. Wajah orang sungguhan yang beralis panjang itu agak tidak sedap dipandang, mungkinkah harta karun penting yang dibicarakan oleh orang sungguhan Dong Xuan adalah segel giok? Tapi bagaimana segel giok kecil bisa mengembalikan kejayaan Gunung Longhu kita? Anak nakal, lihat bagian bawah segel giok, nama tahun kaisar mana itu? Ye Kui mengulurkan tangannya dan mengeluarkan segel giok dari dalam kotak kayu. Seketika, telapak tangannya terasa berat. Pada saat yang sama, Ye Kui memiliki perasaan yang berbeda, seolah-olah memegang segel giok ini di tangannya, dia adalah kaisar di atas tahta. Ye Kui mengamatinya dan menemukan bahwa 5 naga emas diukir dengan indah dan sangat detail. Adapun batu giok putih di bawah naga emas, sangat jernih dan tidak mengandung satu pun kotoran, memancarkan cahaya putih yang lembut. Meskipun Ye Kui belum tahu kaisar mana yang telah menggunakan segel giok ini, dia bisa melihat sekilas bahwa segel giok ini benar-benar luar biasa dan pasti salah satu segel giok terbaik. Adapun segel giok di peti mati makam leluhur keluarga Long, itu adalah sampah dibandingkan dengan yang dia pegang. Anak nakal, apakah kamu sudah melihatnya, segel giok kaisar mana itu? Realitas alis panjang bertanya sekali lagi. Aku belum melihatnya. Saat Ye Kui berbicara, dia membalik segel giok itu. Bagian bawahnya menghadap ke langit. Beberapa karakter dalam aksara segel muncul di depannya. Ye Kui mengidentifikasinya sejenak, dan pupil matanya terbuka dengan ekspresi kaget dan tidak percaya. Ye Kui menarik napas ke belakang. Bagaimana mungkin? Melihat Ye Kui ragu-ragu untuk berbicara, orang asli yang beralis panjang itu menjadi sedikit tidak sabar dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu lihat? Segel giok kaisar mana itu? Ye Kui meneguhkan pikirannya dan berkata, itu adalah segel giok Qin Shi Huang. Segel giok hanyalah segel giok, apa yang bisa dilakukannya pada kita di Gunung Harimau Naga? Ini bukan tipuan. Long Mei Zhen tiba-tiba bereaksi dengan teriakan kaget, apa katamu? Segel giok siapa? Ye Kui menjawab, itu adalah segel giok Qin Shi Huang. Mungkinkah itu? Orang sungguhan yang beralis panjang itu memikirkan sebuah kemungkinan, dan napasnya tiba-tiba menjadi cepat, bertanya dengan segera, kata-kata apa yang terukir pada segel giok. Ye Kui berkata, diperintahkan oleh surga, keduanya hidup selamanya. Boom, realis alis panjang membeku, dan kemudian, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, saya tidak menyangka itu adalah segel giok pusaka yang telah lama hilang. Segel giok pusaka terbuat dari Hesbi, dan telah mengikuti banyak kaisar sejak kaisar pertama, mengumpulkan sejumlah besar ki langit dan bumi. Selama Taois yang malang membawa segel giok pusaka kembali ke Gunung Longhu, ki Gunung Longhu kita akan meroket, dan tidak akan lama lagi Gunung Longhu pasti bisa mendapatkan kembali kejayaannya selama 1000 tahun. Aku tahu itu, realitas Dong Xuan tidak akan berbohong padaku, itu memang harta yang berat, tidak, itu adalah harta pusaka. Anak nakal, cepat, beri aku segel giok pusaka untuk disentuh.
Ye Kui menyerahkan segel giok pusaka ke alam alis panjang. Saat jari Long Mei menyentuh segel giok pusaka, derit asap hijau muncul dan beberapa lepuh darah muncul di jarinya. Anak nakal, kamu telah menjebakku. Alis panjang dengan cepat menarik tangannya dan mengumpat, apa yang kau sentuh untukku? Mengapa terlihat seperti sepotong arang? Ye Kui sedikit terkejut. Apa yang terjadi ketika jari orang sungguhan yang beralis panjang baru saja menyentuh segel giok dan terbakar? Benda tua, yang kamu sentuh adalah segel giok pusaka, kata Ye Kui. Omong kosong. Alis panjang memarahi, bagaimana segel giok pusaka bisa seperti bara api? Ye Kui berkata, saya tidak yakin, bagaimanapun, saya tidak merasakan apa-apa di tangan saya. Alis panjang berkata, aku memperingatkanmu, anak nakal, jangan manfaatkan kebutaanku untuk menipuku. Cepat berikan segel giok pusaka itu padaku untuk disentuh. Ye Kui sekali lagi menyerahkan segel giok pusaka kepada alis panjang. Situasinya sama seperti sebelumnya. Begitu jari-jari Long Mei menyentuh segel giok pusaka, kepulan asap naik dan lepuh darah pekat di kedua jarinya, menyebabkan Long Mei menjerit kesakitan. Ye Kui buru-buru menarik jimat untuk menghentikan rasa sakit Long Mei. Anak nakal, benarkah itu segel giok pusaka yang kamu sentuh untukku? Benar, datang lagi. Kata-kata itu jatuh dari bibir alis panjang saat dia memaksa ki sejatinya. Dalam sekejap, 6 saluran ki sejati muncul di telapak tangan kanan alis panjang sejati, dan dia menekan segel giok pusaka. Dao yang malang menyentuhnya, itu benar-benar segel giok. Sebelum orang asli beralis panjang bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari atas segel giok pusaka, dan aura raja menyelimutinya. Boom! Alam alis panjang terguncang di tempat dan memuntahkan darah segar. Segel giok pusaka jatuh ke tanah. Dengan cepat dengan matanya, Ye Kui meraih segel giok pusaka dan kemudian dengan cepat melesat untuk memegang realitas alis panjang. Benda tua, apakah kamu baik-baik saja? Ye Kui bertanya dengan prihatin. Alis panjang bertanya, mengabaikan lukanya sendiri, di mana segel giok pusaka? Itu tidak rusak, bukan? Ye Kui berkata, saya memiliki segel giok di tangan saya, itu tidak rusak. Itu bagus. Alis panjang berkata, siap untuk menyentuh segel giok pusaka lagi. Saat tangannya mengulurkan tangan, dia menariknya lagi dan menghela nafas. Aku tahu mengapa Dong Xuan Shen tidak membawa segel giok pusaka kembali ke Gunung Longhu. Kenapa? Ye Kui juga penasaran. Mengapa Dong Xuan yang asli tidak membawa harta pusaka ini bersamanya? Karena orang yang tidak diberkahi dengan ki yang besar tidak bisa mengambil segel giok pusaka. Alam alis panjang berkata, setelah Qin Shi Huang menyapu 6 kerajaan dan menyatukan dunia, dia memerintahkan Perdana Menteri Li Shi untuk mengukir segel giok pusaka dari He Sibi, dan sejak saat itu, segel giok pusaka telah menjadi simbol kaisar ortodoks berturut-turut. Kemudian, setelah perang, segel giok pusaka menghilang, keberadaannya tidak diketahui, dan banyak kaisar yang mencarinya. Tanpa diduga, sebenarnya ada di sini. Tidak heran dikatakan bahwa orang yang memenangkan kota emas memenangkan dunia, itu karena kota emas berisi segel giok pusaka. Nenek, jika aku tahu, aku tidak akan membawamu ke sini. Saya telah bekerja sangat keras dan mata saya masih buta, dan pada akhirnya itu lebih murah untuk Anda, anak nakal ini, sangat marah. Hati Ye Kui tergerak, benda tua, apakah maksudmu aku bisa mengambil segel giok pusaka? Omong kosong, kamu adalah mandat surga. Orang asli alis panjang itu tiba-tiba terdiam sejenak, dan kemudian berkata, jika Anda tidak dapat mengambil segel giok pusaka, maka tidak ada seorang pun di bawah langit semesta yang dapat mengambilnya. Oh, Ye Kui mengambil segel giok pusaka dan melihatnya berulang kali. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, 3 saluran ki sejati bawaan di tubuh Ye Kui menjadi gila dan bergegas keluar dari atas kepalanya sekaligus, mengeluarkan raungan naga yang mengguncang surga. Saat itu, perubahan mendadak terjadi. Ang! Segel giok pusaka tiba-tiba meledak dengan raungan naga yang menghancurkan surga. Segera setelah itu, bayangan naga emas bergegas keluar dari dalam segel giok pusaka dan melayang di depan Ye Kui. Bayangan naga ini memiliki panjang sekitar 3 meter, dengan kepala naga, mata naga, gigi naga, jenggot naga,
sisik naga, dan ekor naga. Semuanya hadir. Bayangan ini tampak seperti aslinya. Terlebih lagi, bayangan naga ini memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, seakan-akan terbuat dari emas, menyengat mata sehingga sulit untuk membukanya. 3 saluran Inate Truki berhadapan dengan bayangan naga ini di langit. Sebagai perbandingan, cahaya keemasan yang memancar dari 3 saluran Inate Truki tampak jauh lebih redup. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan Ye Kui. Benda tua, apa yang terjadi? Ye Kui bertanya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia mendengar raungan naga yang mengguncang surga dan bertanya, apakah ada yang berubah pada segel giok pusaka? Bayangan emas seekor naga bergegas keluar dari dalam segel giok pusaka. Saat Ye Kui berbicara, bayangan naga ini muncul di atas kepalanya, menjatuhkan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Ye Kui seperti dewa. Pada saat ini, Ye Kui merasa seolah-olah dia telah menjadi dewa 9-5 di atas istana kekaisaran, menikmati pemujaan jutaan orang. Dia juga merasa seperti berdiri di atas gunung yang tinggi, dengan pemandangan semua gunung. Pada saat yang sama, dia juga merasa seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang memerintah dunia. Secara keseluruhan, ini merupakan perasaan yang luar biasa. Anak nakal, cepat serap bayangan naga itu adalah ki langit dan bumi. Begitu kamu mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat bagimu di masa depan. Alam alis panjang berkata. Ye Kui hendak bertanya bagaimana cara menyerapnya, ketika tiba-tiba, bayangan naga itu menukik ke bawah dan menukik ke titik akupuntur 100 klep seperti kilat. Tubuhnya bergetar. Ye Kui merasa seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak menemukan apa-apa. 3 saluran ki sejati bawaan mengeluarkan raungan naga yang melompat dan mengebor kembali ke tubuh Ye Kui. Tepat pada saat itu, segel giok pusaka berubah menjadi bubuk. Ye Kui merasakan sakit hati. Ini adalah harta nasional tertinggi, sayang sekali menghancurkannya seperti ini. Benda tua, segel giok pusaka sudah rusak, kata Ye Kui. Itu sudah diperkirakan. Alis panjang berkata, saya telah membaca dalam catatan tulisan tangan Zhang Tianxi, leluhur pendiri Gunung Harimau Naga, bahwa ada 10 titik ki manusia, dan bahwa segel giok suksesi membawa 1 titik ki. Anak nakal, kamu sangat beruntung. Laozi sangat iri karena X berwarna ungu. Pada saat ini, alis panjang yang asli mengabaikan sikap seorang pemimpin sekte dan mengucapkan kata-kata kotor dari mulutnya. Ye Kui bertanya, apa gunanya ki langit dan bumi? Alis panjang berkata, sederhananya, mereka yang telah menerima ki langit dan bumi akan memiliki keberuntungan yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Jika saya mendapatkan ki langit dan bumi, maka Gunung Longhu akan segera menjadi mulia. Jika di zaman kuno, siapapun yang menerima bagian dari ki langit dan bumi akan menjadi putra naga yang sebenarnya, putra 9 atau 5, dan akan bertanggung jawab atas dunia. Mengenai manfaatnya bagi Anda akan merasakannya nanti. Ye Kui bertanya lagi, hal lama, Anda baru saja mengatakan bahwa ada 10 titik ki di dunia, di mana 9 titik lainnya. Bagaimana saya tahu? Leluhur tidak mengatakannya. Alis panjang berkata, tetapi leluhur menyebutkan dalam catatan tulisan tangannya bahwa umat manusia memiliki 10% ki, dan jika ada yang bisa mendapatkan 10% ki, maka dia akan dapat memimpin umat manusia. Itu saja. Ye Kui membaca sekilas mulutnya. Dia tidak tertarik untuk memimpin umat manusia, dia hanya ingin menghancurkan kota terlarang, membalaskan dendam Ye Wushuang dan kemudian menjadi tua bersama Lin Exquisite dan para gadis. Dao Yang Malang telah melakukan begitu banyak persiapan dan melalui begitu banyak kesulitan untuk sampai ke sini, dan sangat sulit untuk melihat harta karun yang berat, hanya untuk membuatmu anak yang mengambil kelonggaran. Sial, itu membuat saya marah memikirkannya. Alis panjang berkata dengan suara jengkel, anak nakal, kamu punya ki langit dan bumi, tapi jangan mencurinya dariku. Oke, Ye Kui setuju dengan mulutnya, tetapi di dalam hatinya dia berpikir, bahkan jika aku tidak mencurinya darimu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Dia diam-diam menjelaskan kepada Tang Fei sebelum dia pergi lebih dalam ke daerah terlarang dengan realis alis panjang,
meminta Tang Fei untuk mengangkut peti mati giok putih yang sangat halus itu, dan saat ini, dia hanya takut Tang Fei sudah mengangkut peti mati giok putih itu. Ayo pergi. Alam alis panjang berkata. Ye Kui bertanya, apakah kamu masih menginginkan kota emas ini? Tidak, alis panjang berkata, Dao yang malang tidak lagi dapat membangun kembali Gunung Harimau Naga, jadi saya akan memberikan tanggung jawab ini kepada Sui Seng. Anak nakal, bantu aku pergi. Ye Kui membantu Long Mei dan mereka berdua kembali ke tempat mereka datang. Saat itu fajar, Ye Kui dan realis alis panjang keluar dari area terlarang Gunung Changbai, tetapi yang mengejutkan mereka, Tang Fei dan paman penjaga gunung benar-benar menunggu mereka. Kenapa kamu belum kembali? Ye Kui bertanya pada Tang Fei. Tang Fei berkata, Dewa militer mendengar bahwa Anda telah pergi jauh ke daerah terlarang di Gunung Changbai, dan takut Anda akan berada dalam bahaya, jadi dia meminta saya untuk menunggu Anda di sini. Dewa tentara sangat baik, kembalilah dan berterima kasih padanya untukku. Ye Kui berkata dengan penuh syukur. Long Alis bertanya, Tang Fei, saya meminta Anda untuk membantu saya mengangkut peti mati giok putih berkualitas sangat tinggi ke Gunung Longhu, apakah Anda sudah melakukannya? Tang Fei menjawab, saya sudah mengangkut peti mati giok putih itu kembali ke pangkalan istana dunia bawah. Apa, aku akan memukulmu sampai mati? Orang asli yang beralis panjang menamparkan dan merindukan Tang Fei, tubuhnya tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Ye Kui dengan cepat melangkah maju dan memegang pria sejati alis panjang dengan mantap. Baru pada saat itulah Tang Fei menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan alis panjang dan bertanya, Ye Kui, pria sejati adalah. Ada yang salah dengan matanya. Ye Kui menatap Tang Fei. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah bertanya kepada Ye Kui apa yang terjadi pada Anda di daerah terlarang di Gunung Changbai, mengapa mata orang yang benar-benar alisnya buta. Kata-kata itu sampai ke mulutnya, tetapi Tang Fei menelannya kembali. Dasar kutu kupret kecil, aku membantumu keluar dari masalah, tapi kamu membawa peti mati giok putih kembali ke pangkalan istana Hades, apa niatmu? Pria sejati beralis panjang itu sangat marah. Dia datang ke Gunung Changbai kali ini, tujuan utamanya adalah harta karun yang berat di dalam kota emas. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa segel giok pusaka telah diperoleh oleh Ye Kui? Dan untuk peti mati giok putih yang sangat halus yang dia rindukan, peti mati giok putih itu juga telah diangkut kembali ke aula Raja Hades oleh Tang Fei. Keranjang bambu itu kosong. Tidak hanya itu, matanya menjadi buta. Si alis panjang sangat marah hingga muntah darah. Tang Fei menjelaskan, orang sungguhan, peti mati giok putih terbaik adalah harta nasional, saya akan kembali dengan nasib dewa militer, tolong jangan tersinggung. Ye Kui juga membujuk, ini sudah berakhir, jadi jangan marah, Pak Tua. Apa maksudmu, kamu masih melarang aku marah? Alis panjang berkata dengan marah, aku tidak mendapatkan apa-apa dari perjalanan ini. Aku tidak ingin hidup lagi, aku ingin mati. Ye Kui berkata, bagaimana dengan ini, saya akan membayar untuk rekonstruksi Gunung Harimau Naga. Apa, alis panjang mengira dia salah dengar, anak nakal, apa kamu serius? Ye Kui menghela nafas. Realis alis panjang berkata, menurut perkiraan awal Dao yang malang, membangun kembali Gunung Harimau Naga akan menelan biaya setidaknya 10 miliar, apakah Anda yakin masih ingin membayar jumlah ini? Saya yakin, Ye Kui berkata, tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun kembali Gunung Longhu, saya akan membayar semuanya. Alasan mengapa Ye Kui melakukan ini sebenarnya adalah untuk memberi kompensasi kepada alam Long Mei. Dia telah mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ke timur laut ini, dan guru alis panjang telah mempertaruhkan nyawanya untuk memecahkan formasi, yang mengakibatkan hilangnya penglihatannya, dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Baru pada saat itulah pria sejati alis panjang kehilangan kesabarannya, anak nakal, kamu masih memiliki hati nurani, tidak seperti beberapa orang, serigala bermata putih. Tang Fei tahu bahwa pria sejati alis panjang memarahinya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Alis panjang berkata, anak nakal, karena kamu ingin membantuku membangun kembali Gunung Harimau Naga, Taois yang malang akan memberitahumu sebuah pesan rahasia. Berita apa? Ye Kui bertanya. Ini tentang kota terlarang. Apakah ini tentang kota terlarang?
Hati Ye Kui bergejolak dan dia bertanya, berita rahasia apa? Alis panjang bertanya, anak nakal, apakah kamu tahu tentang paviliun pedang? Paviliun pedang. Ye Kui tampak bingung, ada apa? Tang Fei menjelaskan di sebelahnya, paviliun pedang Suzong adalah kekuatan yang dihancurkan oleh ayahmu Ye Wushuang lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya membacanya di informasi rahasia Istana Dunia Bawah. Ye Kui bertanya pada alis panjang, kekuatan yang telah dihancurkan, apa yang kamu sebutkan tentang itu? Realis alis panjang berkata, memang benar paviliun pedang Suzong telah dihancurkan, tetapi ada ikan yang menyelinap melalui jaring. Dan, itu adalah ikan yang besar. Ketika ayahmu menghancurkan paviliun pedang, Sugeyun, Master Paviliun Pedang, melarikan diri. Mata Ye Kui menyipit, lebih dari 20 tahun yang lalu, ayahnya Ye Wushuang diakui sebagai ahli nomor 1 di dunia. Sugeyun dapat melarikan diri dari tangan ayahnya, jadi terbukti bahwa orang ini tidak sederhana. Orang asli yang beralis panjang terus berkata, kamu harus tahu bahwa penyebab badai di ibu kota tahun itu adalah Suge King yang berpakaian besi yang mengatakan bahwa kamu adalah bencana dari surga dan melobi semua klan besar untuk membunuhmu. Ye Wushuang adalah musuh dunia demi Anda. Suge King itu adalah saudara kandung Sugeyun, Master Pedang Paviliun. Ye Kui tercengang, jika bukan karena realitas alis panjang yang membicarakannya, dia benar-benar tidak akan tahu rahasia ini. Realis alis panjang menambahkan, Sugeyun adalah seorang jenius bela diri, dia baru berusia 17 tahun ketika dia mendirikan paviliun pedang Suzong. Dan dia baru berusia 19 tahun ketika dia melarikan diri dari ayahmu. Ye Kui menarik napas dingin ke belakang. Sugeyun baru berusia 19 tahun dan mampu melarikan diri dari tangan Ye Wushuang, ini luar biasa. Kamu bilang ini tentang kota terlarang, apa hubungannya dengan kota terlarang? Ye Kui bertanya. Realis alis panjang tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya pada Tang Fei, serigala bermata putih kecil. Anda berada di Istana Dunia Bawah dan memiliki hak untuk mengakses informasi dari para master dunia. Apakah Anda tahu dari mana Sugeyun berasal? Tang Fei berkata, ada tertulis dalam informasi bahwa asal-usul Sugeyun tidak diketahui, kelahirannya tidak diketahui, kekuatannya diprediksi berada di urutan ketiga dalam peringkat naga, karena dia belum pernah mengikuti kompetisi peringkat naga, jadi kekuatan pastinya tidak jelas. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kekuatannya hampir sama dengan yang ketiga di peringkat naga. Hati Ye Kui terkejut, bukankah itu berarti bakat seni bela diri Sugeyun tidak lebih lemah dari juara Markis Xiao Jiu? Namun, kata-kata selanjutnya dari realitas alis panjang semakin mengejutkannya. Taois yang malang mengira bahwa olah Hades Anda tahu segalanya, tapi sekarang tampaknya tidak lebih dari itu. Alis panjang berkata dengan sinis, dan kemudian berkata, tahukah Anda mengapa Sugeyun tidak berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga? Itu karena dia tidak peduli untuk masuk dalam daftar. Di matanya, peringkat naga hanyalah omong kosong. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kekuatan sejati Sugeyun bahkan lebih kuat dari Xiao Jiu, dan saya ragu dia bisa masuk 5 besar peringkat dewa. Apa? Wajah Ye Kui dan Tang Fei terkejut. Apakah Sugeyun begitu menakutkan? Benda tua, bagaimana kamu tahu itu? Ye Kui bertanya. Orang asli alis panjang berkata, Dao yang malang pernah pergi untuk merampok makam di Su. Oh, itu adalah Tur, dan secara kebetulan bertemu dengan Sugeyun. Pada saat itu, Taois yang malang itu tidak mengenal Sugeyun, dan melihat bahwa dia memiliki tulang yang sangat baik. Dia adalah bibit yang baik untuk latihan seni bela diri, jadi dia ingin menerimanya di bawah disiplinnya. Siapa tahu, anak ini mengeluarkan kata-kata liar, mengatakan saya mengalahkannya, dia akan menyembah saya sebagai guru. Lalu, penganut Tao yang malang itu bertarung dengannya. Saat Long Eyebrow mengatakan ini, kepanikan muncul di wajahnya. Aku bahkan tidak menaruh anak itu di mataku pada awalnya, bagaimana mungkin aku bisa membayangkan bahwa Dao yang malang bahkan tidak bisa menangkis satu pedang pun darinya. Dia hanya membuat satu pedang dan meninggalkan 18 lubang di bagian atas jubah Tao saya. Sugeyun adalah pendekar pedang terbaik, gerakan pedangnya hanya memiliki satu kata, cepat.
Begitu cepatnya, bahkan seorang Taois yang malang pun tidak dapat melihat lintasan serangan pedangnya. Si alis panjang berkata, setelah serangan pedang Sugeyun, dia pergi. Setelah itu, Taois yang malang itu menyelidiki secara rahasia, dan baru kemudian dia mengetahui bahwa namanya adalah Sugeyun. Pendeta Tao yang malang itu penasaran, dari mana pemuda ini mempelajari gerakan pedang yang begitu dalam. Untuk alasan ini, saya melanjutkan penyelidikan saya. 5 tahun kemudian, pendeta Tao yang malang itu akhirnya menemukan berita tentang penguasaan Sugeyun. Ye Kui menyadari sesuatu dan bertanya, mungkinkah Sugeyun berasal dari kota terlarang? Realis alis panjang mengangguk, Sugeyun adalah murid pribadi Long Yi dari kota terlarang. Ye Kui sekali lagi terkejut. Realis alis panjang mengikuti, Sugeyun adalah orang gila yang berlatih pedang. Dia telah menantang lebih dari selusin sekte untuk mencari keterampilan pedang dari semua sekte di dunia. Satu orang, satu pedang, mengalahkan selusin sekte untuk menundukkan kepala mereka dan dengan patuh mempersembahkan seni pedang mereka sendiri. Meskipun Sugeyun tidak terlalu tua, dia menyerang tanpa ampun dan kemudian membunuh banyak senior Jianghu yang dihormati ketika dia mencari seni pedang. Orang-orang menganggapnya sebagai iblis, dan dengan demikian, dia dikenal sebagai iblis pedang di Jianghu. Sugeyun mendirikan paviliun pedang di Su, dan tidak hanya dia tidak mengekang murid-muridnya, dia juga membiarkan mereka bertindak sembrono. Murid-murid paviliun pedang berkeliling melakukan pembunuhan, menindas orang dengan kekuatan mereka, membakar, membunuh dan menjarah, dan melakukan segala macam kejahatan. Karena itu juga ayahmu turun tangan dan memutuskan untuk memusnahkan paviliun pedang dan menghukum mati Sugeyun. Pada hari itu, semua orang di paviliun pedang di Suzong, kecuali Sugeyun, terbunuh. Menurut akal sehat, meskipun Sugeyun sangat kuat, dengan keterampilan ayahmu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Saya pikir ada kemungkinan bahwa pada saat itu, Long Yi yang turun tangan dan menyelamatkan Sugeyun. Tentu saja, ini hanya tebakan dari Taois yang malang. Anak nakal, alasan saya memberitahu Anda berita ini adalah untuk mengingatkan Anda agar lebih waspada terhadap Sugeyun. Sugeyun belum terdengar kabarnya sejauh ini, entah kemana dia pergi. Ada kemungkinan dia akan muncul di masa depan saat kau berduel dengan kota terlarang. Dia adalah murid Long Yi, dan ayahmu membunuh Sugekingnya. Sugeyun tidak akan pernah melepaskanmu jika dia tahu identitasmu. Hati Ye Kui berat, seorang Long Yi sulit untuk dihadapi, dan yang mengejutkannya, sekarang ada Sugeyun yang lain. Sugeyun bahkan sesesat itu saat itu, 20 tahun telah berlalu, tingkat kekuatan apa yang akan dia capai? Seharusnya tidak jauh lebih lemah dari Long Yi. Ye Kui berpikir dalam hati. Baiklah, apa yang perlu dikatakan telah dikatakan oleh Dao Malang, anak nakal, ini selamat tinggal. Alam alis panjang melengkungkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Benda tua, Ye Kui memanggil alis panjang dan berkata, lagi pula kamu tidak punya apa-apa untuk dilakukan kembali. Mengapa kamu tidak ikut denganku ke Jiangsu dan tinggal di sana untuk sementara waktu? Apakah Anda ingin mengobati mata Dao yang malang? Pria sejati alis panjang merasakan pikiran Ye Kui dan tertawa, tidak perlu, mataku buta karena serangan balik, tidak peduli seberapa kuat kemampuan medismu, tidak mungkin menyembuhkannya kecuali. Kecuali apa? Ye Kui sibuk bertanya, kecuali jika Anda menumbuhkan 9 saluran ki sejati bawaan, maka mungkin Anda bisa menyembuhkan mata Dao yang malang. Orang asli beralis panjang itu selesai, wajahnya menunjukkan keprihatinan. Dao yang malang memiliki firasat bahwa duel antara kamu dan kota terlarang akan segera datang. Anak nakal, kamu harus cepat dan meningkatkan kultivasi kamu. Ye Kui mengangguk sedikit. Kenyataannya, aku akan mengatur seseorang untuk mengirimmu kembali. Kata Tang Fei. Omong kosong, aku tidak bisa melihat, jadi jika kamu tidak mengatur seseorang untuk membawaku, kamu berharap Taois yang malang berjalan kembali sendiri. Alis panjang berkata, segera atur pesawat khusus untuk Dao yang malang, jika tidak, Dao yang malang akan memukulmu sampai mati, serigala bermata putih kecil ini. Tang Fei mengatur agar seseorang mengirim realitas alis panjang pergi, lalu berbisik kepada Ye Kui, dewa militer sudah tahu apa yang terjadi di makam leluhur keluarga naga.
Dewa militer berkata bahwa dia akan mengirim seseorang untuk mengawasi sisi kota terlarang, dan dia akan segera memberitahumu jika ada pergerakan. Ye Kui, apakah kamu akan kembali ke Jiangsu sekarang, atau? Ye Kui berkata, saya akan kembali ke Jiangsu. Kalau begitu aku akan mengirim seseorang untuk membawamu kembali. Tang Fei selesai berbicara dan mengatur helikopter. 3 jam kemudian, helikopter mendarat di landasan divisi militer Jiangsu. Ye Kui baru saja keluar dari kabin bersama Paman Shousan ketika dia melihat Xiao Zhan. Xiao Zhan telah menunggu lama. Setelah naik ke kapal, Xiao Zhan bertanya, "Bos, kita mau kemana?" Pertama-tama cari tempat dan letakkan Paman Pengamat Gunung. Ye Kui bertanya pada Paman Pengamat Gunung, "Ngomong-ngomong, aku lupa bertanya padamu, siapa nama aslimu?" Paman Penjaga Gunung menjawab, "Li Erdok." Anjing kedua. Ye Kui menatap Paman Penjaga Gunung, belum lagi orang tua ini benar-benar terlihat seperti singa pinus. "Xiao Zhan, Erdok akan bergaul denganmu mulai sekarang. Erdok berasal dari timur laut, dia baru di kota dan tidak terbiasa dengan Jiangsu, jadi mintalah beberapa saudara untuk menunjukkan kepadanya tali terlebih dahulu. Cari tempat nanti dan letakkan Erdok." Ye Kui menginstruksikan. "Ya," Xiao Zhan menjawab. Mobil memasuki kota dan setelah mengemudi beberapa saat, Xiao Zhan menemukan sebuah tempat, menghentikan mobil dan menelepon. Tak lama kemudian, 2 orang murid Sekte Naga muncul dan menjemput Li Erdok. "Bos, bolehkah saya mengantarmu pulang?" Xiao Zhan bertanya. "Aku tidak akan pulang untuk saat ini, aku akan mencari adikmu." Ye Kui meminta maaf, sudah lama saya katakan bahwa saya akan meluangkan waktu untuk membantu adikmu mengobati matanya, tetapi ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan, jadi saya minta maaf atas penundaan ini. Xiao Zhan sangat senang mendengar kata-katanya dan berkata, "Bos, jangan minta maaf. Jika bukan karena Anda, saya dan saudara perempuan saya mungkin masih hidup di jalanan sekarang. Kaulah yang telah membantu kami. Dalam hati saya, bos, Anda bukan hanya penyelamat saya, tetapi juga kakak saya sendiri." Ye Kui tersenyum. "Benar bos, apa asal-usul Li Erdok ini? Apakah dia bisa diandalkan?" "Dapat diandalkan." Ye Kui juga tidak tahu. Li Ergu berasal dari patroli Gunung Changbai, saya sudah mengenalnya untuk sementara waktu. Karena Anda bertanya kepada saya apakah dia dapat diandalkan, saya tidak yakin, Anda harus lebih memperhatikan. Ye Kui kemudian menambahkan, "Li Ergu tahu identitas saya pikir dia seharusnya tidak berani melakukan apapun. Tapi benda tua ini sangat lihai, kamu harus mengawasinya. Dia tidak lemah, dia sebanding dengan ahli peringkat naga, jika dia digunakan dengan baik, dia akan sangat membantumu." Xiao Zhan menganggukkan kepalanya, "Aku mengerti." Mobil itu melaju ke depan. Ye Kui menyandarkan kepalanya di kursi dan berkata sambil beristirahat, "Aku sangat sibuk sehingga aku jarang peduli dengan kehidupan kalian, apa yang telah kakakmu lakukan selama ini?" Xiao Zhan menjawab, "Kakak perempuan saya tidak bisa diganggu di rumah, dan dia tidak punya teman untuk diajak bicara, jadi dia ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Beberapa waktu yang lalu, saya membantunya membuka toko bunga. Toko bunganya berjalan dengan baik, dan kakak perempuan saya seperti ayam setiap hari sekarang." Ye Kui bertanya, "Kakakmu tidak bisa melihat, apakah akan terlalu nyaman baginya untuk mengurus toko bunga?" Xiao Zhan tersenyum dan berkata, "Bos, jangan khawatir, saya telah menemukan 2 anggota keluarga murid Sekte Naga, mereka membantu adik saya untuk mengurus toko bunga bersama." Ye Kui menganggukkan kepalanya, "Itu bagus. Bos, kamu bisa istirahat sebentar, aku akan menghubungimu saat kita sampai di sana," kata Xiao Zhan. "Oke," Ye Kui berkata dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Setengah jam kemudian, mobil baru saja berhenti ketika Ye Kui membuka matanya. Xiao Zhan berkata, "Bos, mengapa Anda bangun begitu cepat? Saya berpikir untuk tidak menelepon Anda dan membiarkan Anda beristirahat lebih lama." "Aku tidak mengantuk." Ye Kui menoleh dan melirik keluar jendela mobil, dan langsung melihat sebuah toko bunga di sisi jalan yang sibuk, bernama Toko Bunga Hangat. Di luar pintu toko, ada beberapa baris anyelir berwarna cerah. Tata letaknya cukup nyaman. "Bos, itu toko bunga milik kakak saya."
Xiao Zhan menunjuk ke papan nama toko bunga yang nyaman itu dan berkata, sebelum membuka pintu mobil. Ye Kui mengikuti dan keluar dari mobil. Mereka berdua baru saja masuk ke toko bunga ketika senyum di wajah mereka menghilang. Saat ini, di dalam toko bunga, seorang pria muda berusia 20-an, mengenakan setelan jas dan memakai kacamata, sedang menggoda Xiao Yiren. Cantik, tuan muda ini telah melihat banyak orang, tapi yang secantik kamu benar-benar langka. Ini hampir seperti bunga. Saya tidak berpikir Anda bisa menghasilkan banyak uang dari toko bunga ini. Jadi mengapa Anda tidak mengikuti tuan muda ini mulai sekarang? Tuan muda ini menjamin untuk membuatmu nyaman di masa depan. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup berbaring dan melayaniku setiap hari. Hahaha. Pemuda itu menyeringai cabul di wajahnya. Di belakang pemuda itu, ada juga dua pengawal berpakaian hitam yang juga ikut tertawa. Wajah Xiao Yiren acuh tak acuh saat dia berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda membeli bunga, saya menyambut Anda, tetapi jika tidak, silakan keluar. Pemuda itu tertawa dan berkata, saya ingin semua bunga di sini, dan saya juga ingin pria Anda, tentukan harganya. Wajah Xiao Yiren tetap acuh tak acuh saat dia berkata, kamu tidak diterima di sini, silakan keluar sekarang. Salah satu pengawal tertawa dingin dan berkata, nak, kamu beruntung tuan muda kita menyukai kamu, jangan tidak peka. Pengawal yang lain berkata, Nona, kamu masih belum tahu siapa tuan muda kami, kan? Biar ku beritahu, tuan muda kita bukanlah orang biasa, seperti aktris besar dan terkenal itu, dan model-model muda, dan penyiar berita. Mereka berusaha mendapatkan hati tuan muda kita, tetapi tuan muda kita bersih, dia tidak melihat mereka sama sekali. Ini adalah berkah dalam hidup Anda bahwa tuan muda telah menyukai Anda sekarang. Selama kamu mengikuti tuan muda kita, kamu akan memiliki kekayaan dan kemakmuran yang tak ada habisnya. Kamu tidak perlu melakukan apapun, tetapi kamu akan memiliki segalanya. Itu jauh lebih baik daripada menjalankan toko bunga kecil, bukankah begitu? Wajah Xiao Yiren tanpa ekspresi saat dia berkata, saya masih mengatakan, jika Anda di sini untuk membeli bunga, saya menyambut Anda. Jika Anda tidak ke sini untuk membeli bunga, silakan pergi sekarang. Seketika itu juga, pemuda itu sangat marah. Bang! Pemuda itu menendang vas bunga dan berteriak pada Xiao Yiren, ini adalah kuburan leluhurmu sehingga aku bisa melihatmu, jangan membuatmu malu. Orang buta, apa gunanya berpura-pura menjadi bangsawan? Jika kamu menggangguku, aku akan menjualmu ke klub untuk menerima klien. Pukul. Sebelum pemuda itu sempat menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar hingga terjatuh ke tanah. Siapa yang memukulku? Pemuda itu dengan cepat bangkit dari tanah dan berbalik sebelum melihat Ye Kui, menutupi wajahnya dan menunjuk ke arah Ye Kui. Dia berteriak, apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani sekali memukulku, kamu mati. Dua pengawal pemuda itu melangkah maju dan mengepung Ye Kui. Mereka siap untuk bergerak kapan saja. Ye Kui bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Dia bahkan tidak tertarik untuk bergerak, dan memerintahkan Xiao Zhan, toko bunga itu sangat indah, jangan biarkan beberapa kotoran tikus menodainya, buang semuanya. Benar, beri mereka pelajaran. Patahkan satu tangan masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan, dilanjut besok lagi ya.